Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fania Zulfa, saat ini merupakan dosen program studi S1 Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya di bidang pengajaran pada mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah kompetensi pembelajaran. Mata kuliah kompetensi pembelajaran merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 5 program studi S1 Pendidikan Kesejahteraan Keluarga dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini mengkaji teori dan konsep dasar kompetensi pembelajaran, 8 keterampilan dasar pembelajaran, perencanaan pembelajaran, serta evaluasi pembelajaran. Mahasiswa yang mengikuti mata kuliah ini harus sudah lulus pada mata kuliah prasyarat, yaitu perencanaan pembelajaran, evaluasi pembelajaran, dan pengembangan media pembelajaran. Pada mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu menguasai teori dan konsep dasar kompetensi pembelajaran, ke-8 keterampilan dasar pembelajaran, dan mampu merencanakan, mengelola, dan mengevaluasi pembelajaran sebagai bekal untuk mengikuti praktek keterampilan mengajar atau yang biasa dikenal dengan PKM. Sebagai seorang dosen, saya wajib menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi yang diantaranya adalah bidang pengajaran yang akan saya uraikan melalui 3 aspek, yaitu DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Bagian yang pertama adalah delivery. Delivery dapat diartikan sebagai penyampaian materi pembelajaran kepada siswa. Materi pembelajaran yang saya sampaikan mengacu kepada rencana pembelajaran semester yang telah dibuat dan disampaikan pada kontrak perkuliahan. Penyusunan RPS mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan kurikulum program studi pendidikan kesejahteraan keluarga yang berlaku. Pada mata kuliah kompetensi pembelajaran diharapkan mampu menunjang pencapaian profil lulusan prodi PKK khususnya sebagai seorang guru, baik guru mata pelajaran, prakarya pada konsentrasi ilmu keluarga maupun guru perhotelan pada konsentrasi akomodasi perhotelan. Capaian pembelajaran lulusan disesuaikan dengan standar penyusunan kurikulum pendidikan tinggi yang terdiri dari 4 aspek, yaitu aspek sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus sebagai berikut. Selanjutnya, dari ke-9 CPL tersebut diturunkan menjadi 4 CPMK sebagai berikut. Yang pertama, menguasai teori dan konsep dasar kompetensi pembelajaran. Yang kedua, menguasai 8 keterampilan dasar pembelajaran. Yang ketiga, merencanakan dan mengevaluasi pembelajaran. Dan yang keempat, mempraktikkan keterampilan dasar pembelajaran. Selanjutnya, dari 4 CPMK tersebut diturunkan menjadi 14 sub CPMK yang dikemas ke dalam 14 kali pertemuan untuk pemaparan materi dan 1 pertemuan untuk ujian tengah semester dan 1 pertemuan untuk ujian akhir semester. Materi perkuliahan terdiri atas materi-materi berikut. Dalam menyusun materi perkuliahan, saya mengacu pada berbagai sumber ilmiah, baik fisik maupun digital, yang berkaitan dengan kompetensi pembelajaran. Referensi utama yang saya gunakan sebagai berikut. Yang pertama, Digital Competencies for Teacher Professional Development. Yang kedua, A Descriptive Analysis of Student Learning Skill Using Bloom's Revised Taxonomy. Yang ketiga, Tracing Research Trend of 21st Century Learning Skill. Sebagian materi pembelajaran juga disusun berdasarkan hasil penelitian yang telah saya lakukan bersama dengan tim, khususnya saat pandemi COVID berlangsung. Di antaranya yang pertama, Schoology and Slido, The Perfect Platform Combination for Distance Learning During the COVID-19 Pandemic. Yang kedua, The Trend of Using the Same Platform in Distance Learning During the COVID-19 Pandemic. Yang ketiga, Distance Learning Innovation Using Learning Management System, SISO, During the COVID-19 Pandemic. Kegiatan pembelajaran dilaksanakan dengan menerapkan pendekatan student-centered learning yang mengedepankan kemandirian siswa untuk mencari dan menemukan pengetahuan serta membangun kompetensi yang diharapkan. Selama kegiatan pembelajaran, metode yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran diantaranya ialah ceramah disertai dengan tanya jawab dan diskusi, role playing, self-directed learning,
case-based learning dan project-based learning, serta micro-teaching. Demikianlah bentuk delivery yang saya terapkan dalam pembelajaran. Selanjutnya, bagian kedua dari DIA adalah interaction. Interaction adalah interaksi yang terbentuk antara dosen dan mahasiswa dalam penyampaian materi pembelajaran. Bentuk interaksi pada mata kuliah kompetensi pembelajaran terdiri atas interaksi langsung, yaitu melalui pertemuan tatap muka di kelas, dan interaksi tidak langsung melalui WhatsApp Group dan Learning Management System Universitas Negeri Jakarta. Demikianlah bentuk interaction yang saya terapkan dalam perkuliahan. Bagian ketiga dari DIA adalah assessment. Assessment adalah penilaian atas pemenuhan capaian pembelajaran. Komponen dan bobot penilaian dibuat dalam persentase sebagai berikut. Untuk aktivitas partisipatoris dan hasil proyek dengan jumlah 55%, untuk ujian tengah semester 20%, dan untuk ujian akhir semester 25%. Kelulusan mahasiswa mengikuti standar Universitas Negeri Jakarta, yaitu mahasiswa yang mendapatkan nilai dalam rentang 56 sampai dengan 100 atau dalam rentang huruf mutu A sampai dengan C. Demikianlah penjabaran terkait delivery, interaction, dan assessment pada mata kuliah kompetensi pembelajaran. Selanjutnya akan ditayangkan cuplikan dari kegiatan pembelajaran pada mata kuliah kompetensi pembelajaran. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik. Untuk memulai pembelajaran hari ini, saya akan mengecek kehadiran kalian, kemudian memastikan apakah kalian sudah menggunakan kostum yang sudah kita sepakati di awal perkuliahan. Ya, baik. Saya akan mulai memeriksa kehadiran hari ini ya. Oke, Cikal Putriyanisa. Hadir, Ibu. Baik, sudah sesuai ya, outfitnya rapi, batiknya dimasukkan. Kita lanjut, Putri Mevia. Hadir, Ibu. Oke, outfitnya sudah rapi, batiknya rapi, kerudungnya rapi. Silakan duduk kembali. Makasih, Ibu. Kita lanjut, yang ketiga, Rahma Sabrina. Hadir, Ibu. Oke, coba kita cek. Oke, kerudungnya rapi, bajunya rapi. Silakan duduk kembali. Terima kasih, Ibu. Baik, setelah saya cek kehadirannya, mahasiswa sudah hadir semua dan sudah menggunakan outfit sesuai dengan yang kita tetapkan di awal kontrak perkuliahan. Sebelum kita mulai perkuliahan, kita akan melakukan doa bersama. Silakan berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, untuk memulai perkuliahan, kita sudah sampai di materi pertemuan ketiga. Materinya adalah keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Untuk itu, sebelum masuk ke materi, saya ingin menampilkan sebuah video. Video ini dibuat oleh mahasiswa angkatan 2019 yang saat itu pembelajarannya saat masa COVID. Nah, kita bisa saksikan bersama mengenai kegiatan membuka dan menutup pembelajaran melalui video yang sudah dibuat berikut. Silakan disimak baik-baik ya. Baik, dari video tadi kita bisa melihat bahwasanya keterampilan membuka pembelajaran merupakan keterampilan yang sangat penting karena di sanalah kita memusatkan fokus siswa. Ya, jadi poin pentingnya adalah ketika kita baru bisa memulai pembelajaran ketika siswa sudah berpusat kepada kita. Salah satunya dengan menarik perhatiannya dengan menonton sebuah video seperti yang tadi saya sampaikan. Nah, untuk melihat lebih detail kita akan mempelajari satu demi satu komponen apa saja yang perlu disiapkan saat kita membuka pembelajaran.
Baik, jadi dalam keterampilan membuka pembelajaran ada 5 hal yang perlu dipersiapkan. Ya, kita akan mulai bahas satu persatu, mulai dari menarik perhatian, memotivasi, memberi acuan, dan membuat kaitan hubungan dari materi yang akan dipelajari dengan materi yang sebelumnya sudah pernah disampaikan. Sudah fokus semuanya? Baik, kita mulai ya. Kita akan bahas satu persatu ke dalam kondisi-kondisi berikut. Baik, untuk menarik perhatian. Jadi salah satu cara untuk bisa membuka pembelajaran adalah kita harus menarik perhatian peserta didik. Dengan cara apa? Ya, ada beberapa cara yang dapat kalian gunakan. Yang pertama, kemampuan untuk menarik perhatian siswa. Untuk menarik perhatian siswa, kita bisa menggunakan beberapa cara berikut. Yang pertama, kita bisa mengaitkan materi dengan berita terkini. Misalnya, saat ini sedang trending topik nih terkait dengan polusi. Ya, jadi kalau kita saat ini mengajar mengenai kesehatan, misalnya di mata kuliah Kesling atau di mata kuliah lingkungan gitu. Kita bisa masuk dengan membawakan data bahwasanya polusi saat ini di Jakarta sangat tinggi dengan air quality index sekian. Nah, dengan hal itu siswa akan lebih relate dengan hal yang akan kita sampaikan karena memang kejadian di dunia nyata begitu. Ya, itu poin yang pertama. Yang kedua, kita bisa menyampaikan cerita. Tentu saja cerita yang relate dengan materi yang akan disampaikan. Misalnya, teman-teman mengajar nanti mata pelajaran prakarya. Maka dalam mata pelajaran prakarya, misalnya siswa diminta untuk membuat sebuah kerajinan. Maka kalian bisa membawa sebuah kerajinan yang sudah dibuat sebelumnya. Sampaikan di depan kelas bahwasanya misalnya kemarin saya mengkonsumsi banyak sekali sampah plastik. Misalnya habis acara keluarga di rumah. Sehingga banyak sekali tumpukan gelas-gelas plastik dan sendok-sendok plastik. Oleh karena itu saya buatlah agar tidak menjadi sampah, saya buat menjadi sebuah kerajinan yang dapat digunakan sebagai hiasan ruangan misalnya. Nah, seperti itu contohnya. Jadi untuk membuka pembelajaran, tidak boleh kita harus langsung masuk ke dalam materi. Kita harus memberikan introduction di awal yang kita kenal dengan istilah apersepsi. Seperti itu. Kemudian, yang ketiga, kita bisa menggunakan alat bantu. Nah, seperti yang tadi saya contohkan, saya gunakan sebuah video. Mungkin berikutnya, kalian bisa menggunakan berbagai macam sumber referensi pembelajaran yang interaktif. Ada yang pernah nonton Netflix? Di Netflix itu saat ini ada seri-series yang sifatnya kita yang menentukan. Ada yang pernah nonton? Jadi saat kita tonton, dia akan menanyakan pilihan kepada kita, iya atau tidak. Ketika kita pilih ya, maka dia akan mengikuti jalan ceritanya sesuai dengan yang kita pilih. Nah, itu salah satu contoh untuk menggunakan alat bantu yang sangat bervariasi. Jadi sekarang sudah berkembang ya, berbagai macam media pembelajaran yang sangat interaktif dengan siswa. Yang keempat, dengan memvariasikan gaya mengajar. Nah, ini yang saya sering ulang berkali-kali. Saya ingin kalian menjadi guru yang ditunggu-tunggu kehadirannya. Ya kan? Jangan sampai guru yang ditunggu-tunggu ketidakhadirannya gitu. Dengan cara apa? Dengan memvariasikan gaya kita mengajar. Misal, minggu lalu sudah ceramah, maka minggu depan jangan ceramah lagi. Minggu depan kita bermain games misalnya. Minggu depannya kita diskusi misalnya. Dan seterusnya. Sehingga dengan adanya variasi tersebut, siswa menjadi tertarik untuk masuk ke dalam kelas kita. Siswa nggak sabar, ini kelasnya Bu Fania minggu depan mau ngapain lagi? Gitu. Kelasnya Bu Reni minggu depan mau ngapain lagi? Mau bermain apa lagi? Materinya disampaikan dengan cara apa lagi? Nah, kemampuan mengadakan variasi ini juga salah satu yang akan kita pelajari dalam keterampilan berikutnya. Dan yang terakhir, bisa dengan menyinggung tugas yang diberikan sebelumnya. Nah, oleh karena itu saya ingin bertanya nih kepada kalian. Minggu lalu saya sudah sampaikan untuk membuka beberapa video dari kakak tingkatnya. Kemudian untuk melihat kira-kira video mana sih yang memiliki keterampilan membuka dan menutup yang baik. Apakah sudah ditonton videonya? Sudah. Baik. Nah, dengan adanya video tersebut, saya harapkan kalian mendapatkan gambaran ya bagaimana bisa membuka pembelajaran dengan teknik menarik perhatian. Baik. Berikutnya ialah keterampilan membuka pembelajaran dengan cara memotivasi siswa.
Nah, ini sangat penting dilakukan dengan cara apa? Bisa dengan menunjukkan sikap antusias. Jadi ketika masuk, guru itu nggak boleh lemes, nggak boleh loyo. Kita harus melupakan semua yang terjadi di kehidupan kita. Ya, betul-betul fokus, present ada di kelas. Gitu. Kita munculkan rasa ingin tahu, rasa antusias, sehingga siswa pun tertarik untuk melihat apa yang ingin kita sajikan. Ya, jadi masuk itu guru-guru betul-betul performanya harus baik, looknya baik, dengan semangat yang baik sehingga siswa juga ikut. Coba bayangkan ketika tadi saya masuk misalnya loyo gitu, selamat pagi semuanya, apakah akan semangat menjawabnya? Enggak. Jadi masuk harus dengan percaya diri, antusias yang tinggi sehingga siswa juga tertarik untuk melihat apa materi yang akan kita sampaikan. Seperti itu ya. Oke, berikutnya. Cara berikutnya untuk membuka pembelajaran dengan memberikan acuan. Nah, ini dapat dilakukan tadi misalnya dengan meninjau kembali materi yang sudah pernah disampaikan. Oleh karena itu, sebelum menutup pembelajaran, baiknya kita minta siswa untuk mempelajari materi yang akan dipelajari di pertemuan berikutnya. Nah, seperti yang saya sampaikan kepada kalian minggu lalu, tontonlah video-video berikut. Sehingga hari ini ketika kalian masuk, guru bertanya, kalian bisa menyampaikan apa yang sudah kalian tonton. Nah, itu bisa kalian gunakan sehingga masuk, guru bisa memancing dengan kemarin sudah mengerjakan tugas yang sudah dikerjakan atau bagaimana video yang sudah ditonton kemarin. Nah, langsung adanya diskusi antara pengajar dengan peserta didik. Ya. Kemudian yang terakhir dengan membandingkan pengetahuan lama dengan yang akan disajikan. Ya. Jadi misalnya sebelumnya kalian punya banyak pengalaman mungkin di sekolah. Punya banyak pengalaman dengan guru-guru yang aneka ragam rupanya, ya. Nah, itu harus dikaitkan dengan baik dengan materi yang didapatkan. Ingin menjadi guru yang seperti apa sih kalian ini? Apakah guru yang meninggalkan kelas begitu saja? Tidak. Apakah menjadi guru yang datang tidak tepat waktu? Tidak. Nah, tentunya dengan mengaitkan pengalaman-pengalaman yang sudah kalian miliki dengan pengetahuan yang ada saat ini, maka diharapkan kalian bisa mengaitkan materi tersebut sehingga menjadi sosok guru yang ditunggu-tunggu kehadirannya. Gitu ya. Oke, kita masuk ke materi berikutnya. Cara lain untuk membuka pembelajaran ialah dengan membuat kaitan hubungan antara materi yang akan dipelajari. Ya, baru setelah itu kita bisa masuk ke dalam tujuan pembelajaran, kita bisa menyampaikan materi pembelajaran dan menjelaskan langkah-langkah pembelajaran. Sehingga pembelajaran yang terjadi itu holistik, ya. Ada benang merah di mana kita masuk dengan semangat dan antusias, kemudian memberikan motivasi, kemudian kita mengaitkan dengan permasalahan lingkungan yang ada saat ini. Kemudian kita kaitkan juga dengan materi yang sudah disampaikan di minggu lalu, baru masuk ke dalam tujuan pembelajaran, sehingga pembelajarannya mengalir. Jadi siswa tuh nggak merasa kalau kita sudah masuk nih ke dalam pembelajaran tersebut. Tanpa terasa waktu berjalan, sampai akhirnya pendidik sudah selesai menjelaskan materi, dan tiba-tiba begitu saja selesai. Nah, itulah pembelajaran yang kita harapkan. Nah, selain 5 hal tadi, selain 5 hal tadi, ada juga yang perlu diperhatikan, yang perlu teman-teman highlight dalam membuka pembelajaran. Yang pertama, harus mempersiapkan kondisi fisik. Jadi fisik ini harus prima. Nah, ini salah satu rasa syukur yang harus kita hadirkan setiap kita mulai mengajar. Ya, kita masih bisa masuk ke dalam kelas, sampaikan juga rasa syukur itu kepada siswa. Bahwa siapa saja yang hadir hari ini, gitu. Oh, yang tidak hadir kita sama-sama doakan, semoga yang sakit segera lekas sembuh sehingga bisa balik kembali masuk mengikuti pembelajaran, gitu. Untuk teman-teman yang hadir di sini, kita harus bersyukur kita bisa hadir di kelas ini mengikuti pembelajaran, seperti itu. Ya, hadirkan rasa syukur dengan kondisi fisik yang prima. Kalau gurunya sakit ya, itu akan merembet kemana-mana, bener nggak? Bisa jadi meng-cancel kelas, kelasnya diundur ke jam lain, dan sebagainya. Maka kita sebagai seorang guru harus menjaga kondisi fisik tubuh kita ya. Selain fisik guru,
kondisi fisik kelas juga harus diperhatikan. Ya, jadi lihat apakah ada meja yang perlu ditata, misalnya perlu membentuk sebuah kelompok. Nah, itu harus dipersiapkan di awal. Ya. Jadi menyiapkan kondisi fisik kelas. Kemudian menyiapkan mental siswa. Nah, ini kadang-kadang kalau teman-teman misalnya mengajar di sekolah, siswanya posisinya habis mata pelajaran olahraga, tentu kan letih. Mungkin mengantuk. Nah, kita seperti apa caranya mengajar? Itu akan jauh berbeda dengan mengajar di pagi hari, mengajar di siang hari, mengajar saat sesi setelah istirahat, itu akan berbeda. Ya, jadi kita siapkan mental siswa dengan cara apa? Cara-cara tadi. Kita kumpulkan fokusnya, berikan motivasi dan sebagainya. Itu ya. Nah, setelah guru siap, siswa siap, kelas siap. Nah, baru setelah itu guru mengenalkan topik yang akan dipelajari. Gitu ya. Jadi nggak ujuk-ujuk ya, masuk tiba-tiba menjelaskan, tidak. Tapi ada step by step yang perlu dilakukan untuk masuk ke dalam materi yang akan disampaikan. Begitu ya? Oke. Baik, selanjutnya saya akan berikan kesempatan lagi untuk bertanya. Adakah yang ingin bertanya terkait dengan keterampilan menutup pembelajaran? Silakan. Baik, Karin, silakan. Saya ingin bertanya, apakah ada patokan khusus atau tolak ukur untuk guru itu bisa dikatakan memiliki keterampilan dalam menutup kelas? Baik, menarik pertanyaannya ya. Apakah ada indikator khusus yang menyatakan seseorang ini berhasil menutup pembelajaran, gitu ya? Nah, dengan kategori tadi, dengan berbagai macam cara dan kondisi yang ada, seseorang dinyatakan berhasil menutup pembelajaran ketika dia sudah mengikuti step tersebut. Entah dia menyimpulkan, apakah dia memberikan pertanyaan, apakah dia memberikan waktu kepada siswa untuk berpendapat, gitu. Itu adalah kondisi-kondisi minimum ya yang dapat diberikan guru saat menutup pembelajaran. Jadi nanti dalam penilaian kalian saat micro teaching itu ada form penilaian yang sangat detail. Untuk menutup apa saja yang dinilai, itu indikatornya ada. Nah, salah satunya yang tadi saya sampaikan, yaitu dengan menyimpulkan dan dengan mengkondisikan kelas untuk siswanya bisa berpendapat. Seperti itu Karin ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi berikutnya, maka saya ingin agar tujuan pembelajaran kita tercapai, saya ingin kalian untuk berdiskusi sesuai dengan kelompok yang sudah kita kondisikan, ya, untuk merancang skrip yang kalian siapkan seandainya kalian mengajar di kelas nanti, ya. Kita mulai ya, kelompok 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Silakan berdiskusi dengan teman-temannya seperti apa sih skrip yang baik saat kita membuka pembelajaran. Ya, nanti saya akan tunjuk beberapa perwakilan untuk maju ke depan, untuk tampil dan menyampaikan hasil diskusinya. Kita akan role playing ya setelah ini ya, untuk bisa melihat keterampilan seperti apa yang baik, seperti apa yang harus dievaluasi. Oke, silakan berdiskusi dengan teman kelompoknya masing-masing. Baik, Ibu. Salsa sudah bisa membuka pembelajaran dengan sangat baik ya. Kita bisa lihat bahwa Salsa nggak ada grogi sama sekali ya. Ya, betul-betul bisa menarik perhatian kalian dengan cara apa coba? Kalau tadi kita belajar 5 kondisi, kira-kira Salsa ini menggunakan kondisi yang mana untuk menarik perhatian kalian? Satu, dengan bercerita. Dia cerita kalau di Kalimantan itu ada sebuah pohon yang menghasilkan getah. Getahnya harus dimasak untuk dijadikan sebuah kerajinan. Itu menarik sekali. Ya, menarik sekali. Itu dia bisa menggunakan cerita. Kemudian dia pancing juga tadi. Sudah pernah membuat kerajinan? Gitu kan? Sudah, terus kalian menjawab. Nah, yang perlu dievaluasi adalah pastikan ketika siswa menjawab, Salsa melis. Jangan mengabaikan sama sekali. Misal ada yang menjawab di sana, di mana-mana ya. Pelan-pelan. Oke, apa? Dewi apa? Silakan. Rahma apa? Betul. Reni apa? Betul gitu.
Jadi di list sehingga semua masukan yang ada dalam kelas terangkum dengan sempurna. Jangan sampai ada siswa yang merasa terabaikan gitu ya. Tapi terlepas dari itu pembukaannya sudah luar biasa. Kita beri aplaus sekali lagi. Silakan duduk Salsa. Baik, Bu Lutfia sudah berhasil menutup pembelajaran dengan sangat baik dengan menerapkan dua kondisi dalam menutup pembelajaran. Dengan menyimpulkan, kemudian memberikan kesempatan untuk siswa bertanya. Kita boleh beri aplaus untuk Bu Lutfia. Ya, silakan duduk, Lutfia. Baik, mahasiswa sekalian, kita sudah bersama-sama menuntaskan dua keterampilan. Yang pertama keterampilan membuka pembelajaran dan yang kedua keterampilan menutup pembelajaran. Ya, semoga dapat diaplikasikan terutama saat untuk PKM nanti ya. Jadi materi yang tadi betul-betul dikuasai. Harapan Ibu dengan adanya role playing tadi, kegiatan diskusi dapat membuat kalian lebih dapat mengaplikasikan saat PKM nanti. Begitu ya. Jadi pembelajaran kita sudah selesai sampai di sini. Kita akan masuk ke pertemuan berikutnya, pertemuan keempat dengan materi keterampilan menjelaskan pembelajaran. Oleh karena itu, silakan saksikan video yang sudah saya sampaikan di LMS mengenai keterampilan menjelaskan pembelajaran sebagai bahan diskusi kita untuk pertemuan berikutnya. Begitu ya. Baik, saya harapkan teman-teman tetap semangat karena keterampilan-keterampilan dasar ini merupakan keterampilan inti yang wajib dimiliki oleh seorang guru untuk nanti sampai bisa mengajar di sekolah ya. Oleh karena itu tetap dijaga semangatnya supaya bisa menyelesaikan 8 keterampilan dengan secara utuh. Gitu ya. Terima kasih banyak untuk pembelajaran hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.